Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santriadi SPDI. Saya adalah guru Madrasah Aliyah Ger Tebas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Saya adalah guru mata pelajaran Al-Quran Hadis. Saya juga sebagai mahasiswa TPG dalam jabatan LPTK Institut Agama Islam Negeri Pontianak tahap 1 tahun 2023 dengan nomor induk mahasiswa 23211116. Berikut adalah praktik video uji kinerja saya. Baik, sudah sekalian. Pada hari ini siapa yang hadir? Berdi dan siapa? Sendiri karangannya? Saudara? Baik, saudara sekalian. Pada pertemuan yang minggu lalu kita sudah mempelajari tentang bukti-bukti keautentikan Al-Quran. Untuk hari ini materi kita adalah tentang nama-nama lain Al-Quran. Nanti setelah kelas efek dalam pembelajaran, Bapak minta siswa memperhatikan dengan baik kerjasamanya untuk mendengarkan dan ikut berpartisipasi dalam keaktifan kerja kelompok. Sebelum Bapak lanjutkan, barangkali ada yang sudah mengetahui nama-nama selain Al-Quran? Jelas. Sebutkan satu nama Al-Quran. Alkitab. Yang lain? As-Sifat. Yang laki-laki? Berarti nama Al-Quran. Apa? Ini Bapak baca Quran. Apa sudah selesai semuanya? Ya. Baik, saudara sekalian, berdasarkan asesmen awal, maka akan Bapak bagi menjadi 4 kelompok. Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing.
Sekarang Bapak minta kalian setiap kelompok untuk berdiskusi, mencari masalah dan menjawab tentang nama-nama Al-Quran. Baik itu Al-Quran itu sendiri, kemudian Alkitab, Al-Furqan, Al-Zikru, ataupun At-Tanzil atau yang lainnya. Silakan kalian berdiskusi masing-masing kelompok, dicatat di buku tugas. Silakan. Apakah sudah selesai diskusi masing-masing kelompok? Bapak minta masing-masing perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan dari kelompok 1, Raihan. Silakan kami dari kelompok 1 ingin mendiskusikan saran kami. Nama Al-Quran adalah paling populer dan paling sering kita dekatkan. Kita tentu masih ingat bahwa Al-Quran artinya bacaan atau yang dibaca. Adapun beberapa ayat di dalamnya terdapat istilah Al-Quran. Contohnya adalah bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan perbedaan antara yang benar dan yang batil. Baik, berikutnya kelompok 2, silakan untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan berdiskusikan dengan Al-Quran Antazil. Antazil artinya yang diturunkan. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Penyebut tanzil ini antara lain terdapat dalam surah Al-Syu'ara ayat 192, yaitu wa innahu latanzilu rabbil alamin, yang artinya dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. 5 nama-nama Al-Quran tersebut merupakan nama yang paling populer, sedangkan nama-nama lain yang jumlahnya sangat banyak itu lebih merupakan keterangan sifat, fungsi atau indikator Al-Quran. Baik, tepuk tangan dulu. Al-Quran sering disebut sebagai Alkitab atau Kitabullah, artinya kitab suci Allah. Alkitab juga bisa diartikan yang ditulis. Dalil dari penamaan ini antara lain terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 2 dan surah Ali Imran ayat 3. Oke, baik, berikutnya dari kelompok 2, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 4 ingin membacakan hasil diskusi kami. Artinya memberi peringatan melalui Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada manusia. Demikian ayat terdapat dalam surah ayat 9, yaitu artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar mengerti amalnya. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Karena semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya, maka sekarang akan Bapak berikan kalian kartu untuk dipasangkan ke papan tulis. Jadi setiap siswa nanti Bapak minta untuk mengambil satu kartu masing-masing dan setiap siswa mencari pasangan. Jadi nanti Bapak minta siswa yang mendapat nama Al-Quran, kemudian mencari artinya dan mencari contoh dalam Al-Quran. Misalnya Al-Quran namanya At-Tanzil. Apa arti At-Tanzil? Silakan cari pasangan kartu dengan kawan yang lain. Kemudian apa contoh dari ayat yang terdapat di dalam Al-Quran dari namanya At-Tanzil?
Baik, Bapak minta setiap siswa untuk mengambil kartu sendiri-sendiri, masing-masing kartu, silakan. Karena setiap siswa sudah mendapatkan kartu, Bapak minta setiap siswa mencari pasangan sesuai materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Yang at-tanzil silakan cari artinya, kemudian silakan cari contohnya dari Al-Quran berdasarkan kartu yang sudah diambil oleh temannya. Kemudian yang lainnya begitu juga, silakan. Silakan mencari pasangan. Satu nama Al-Quran Al-Tiga. Satu nama Al-Quran Al-Tiga. Baik, apakah sudah dapat pesanan yang lain? Oke, sekarang Bapak minta urutan mulai dari Al-Quran, arti Al-Quran dan contohnya, kemudian Alkitab, arti Alkitab dan contohnya dari Al-Quran. Ketiga Al-Furqan, Al-Furqan ya, artinya dan contoh Al-Quran. Kemudian Az-Zikir, Az-Zikru, dan terakhir At-Tanzil. Silakan menempelkan masing-masing kartu. Contoh dari Al-Quran, silakan. Berikutnya, yang kedua. Silakan yang kedua. Alkitab. Arti Alkitab. Silakan. Siapa yang mendapatkan kartu dari arti Alkitab? Berikutnya contoh dalam Al-Quran dan Alkitab, silakan. Yang ketiga. Yang mendapatkan arti Al-Furqan, silakan.
arti azikri. Azikru, silakan. Contoh dari azikru. Baiklah saudara sekalian, ini hasil pasangan kartu yang telah kalian pasangkan. Sekarang kita lihat apakah benar atau keliru dalam memasangkan masing-masing kartu yang sudah ditempel di papan tulis. Yang pertama, kata Al-Quran, yaitu Al-Quran itu sendiri, artinya bacaan atau yang dibaca. Betul tak? Betul. Contohnya, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdi liyakuna lil alamina nadhira. Betul salah? Salah. Harusnya nazzalal furqana. Harusnya al-furqan. Nomor 2, Al-Quran nama lainnya Alkitab, artinya kitab suci Allah. Betul salah? Contoh dalam Al-Quran, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Betul salah? Betul. Yang ketiga, nama lain Al-Quran yaitu Al-Furqan, artinya pembeda. Betul salah? Betul. Contoh dalam Al-Quran, coba dibaca, coba. Betul salah contohnya? Salah. Karena sudah ada di kelompok sakit yang di nomor 1. Ini harusnya al-zikri. Nah, nomor 4, azikru, azikir, artinya pemberi peringatan. Betul salah? Betul salah? Betul. Contohnya, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Setelah kalian memasangkan kartu di papan tulis sesuai dengan pasangannya, ada yang betul dan salah. Sekarang Bapak minta kembali ke tempatnya masing-masing. Silakan. Sekarang Bapak akan menjelaskan materi kita hari ini tentang nama-nama Al-Quran. Perhatikan di papan. Nama-nama Al-Quran. Yang pertama, konsep nama-nama Al-Quran. Al-Quran sebagai kitabullah atau kitab Allah yang memiliki banyak nama. Banyak pendapat ulama yang menyebutkan nama-nama Al-Quran. Salah satunya terdapat dalam kitab Al-Itqan. Dalam kitab Al-Itqan karya Imam Suyuti, beliau menyebutkan bahwa Al-Quran memiliki 5 nama. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Az-Zarkashi. Ada juga yang berpendapat bahwa nama-nama Al-Quran ada 78 nama. Sekarang Bapak akan menjelaskan nama-nama Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran itu sendiri. Al-Quran adalah paling populer. Nama yang paling populer dan paling sering diletakkan.
Kita tentu masih ingat pada pembelajaran yang lalu bahwa Al-Quran artinya bacaan atau yang dibaca. Contoh nama Al-Quran di dalam surah, itu terdapat surah Al-A'raf ayat 204. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Di sini terdapat kata Al-Quran. Ini contoh dari nama Al-Quran, yaitu Al-Quran itu sendiri yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Itu Al-Quran. Yang kedua, nama lain Al-Quran yaitu Al-Kitab. Al-Quran sering disebut dengan Al-Kitab atau Kitabullah, artinya kitab suci Allah. Alkitab juga bisa diartikan dengan yang ditulis. Contoh dalam Al-Quran, dalam ayat di dalam surah Al-Baqarah ayat 2, pasti hafal. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di sini terdapat kata Al-Kitab. Berikutnya ada nama lain Al-Quran yaitu Al-Furqan. Al-Furqan artinya pembeda. Maksudnya adalah yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Tahu apa itu yang hak? Yang benar. Kalau batil, yang salah. Yang berikutnya adalah contoh nama Al-Furqan dalam surah Al-Quran. Terdapat dalam surah Al-Furqan ayat 1. Tabarakalladzi nazzala al-Furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Al-Furqan. Berikutnya nama lain Al-Quran yaitu Al-Zikir. Ada juga yang menyebutnya Al-Zikru atau Az-Zikri. Al-Zikir artinya pemberi peringatan. Melalui Al-Quran, Allah SWT memberikan peringatan kepada kita sebagai manusia. Kita contoh dalam Al-Quran, dalam surah. Terdapat dalam surah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kemudian berikutnya nama lain Al-Quran yaitu At-Tanzil. Kira-kira ada yang tahu At-Tanzil? Bisa tampilkan di tayangan? At-Tanzil. Yang diturunkan. Yang diturunkan, ya. At-Tanzil artinya yang diturunkan. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Adapun contoh nama Al-Quran At-Tanzil dalam surah Al-Quran adalah terdapat dalam surah Asy-Syu'ara ayat 192. Kemudian silakan baca. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Setelah Bapak jelaskan tentang nama-nama Al-Quran, sekarang Bapak akan memberikan tugas. Bapak akan kirimkan lewat grup WhatsApp. Silakan dilihat dalam HP-nya masing-masing.
jelaskan tentang kesimpulan. Barangkali ada siswa yang ingin bertanya, silakan. Ya, padanya silakan. Pas saya mau tanya mengapa Al-Quran tidak disebutkan oleh bapak dari nama-nama Al-Quran. Ada yang lain ingin bertanya, silakan. Mengapa Asyifa sebagai nama lain Al-Quran tidak Bapak jelaskan dalam materi ini? Baik. Mengapa Al-Huda dan Asyifa tidak Bapak jelaskan di dalam materi kita hari ini? Belum Bapak jawab, barangkali ada siswa yang bisa memberikan jawaban. Ya Pak, Ya, silakan ditakin. karena Al-Quran dan sifat termasuk sifat kursi. Ya. Yang Bapak jelaskan materi hari ini Al-Quran, Al-Kitab, Al-Furqan, Al-Zikru dan At-Tanzil itu nama lain Al-Quran yang paling populer. Sedangkan Al-Huda dan Asyifa itu termasuk sifat dan fungsi dari Al-Quran itu sendiri. Baik, saudara sekalian, setelah kalian mengerjakan soal di lembar kerja peserta didik, sekarang Bapak ingin bertanya, apa kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari pada hari ini? Silakan. Ya, silakan. Hikmah. Al-Quran. Nama Al-Quran adalah paling populer dan paling sering digunakan. Kita tentu masih ingat bahwa Al-Quran artinya bacaan atau yang dibaca. Adapun beberapa ayat yang di dalamnya terdapat istilah Al-Quran. Contohnya adalah sebagai berikut. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Baik. Berikutnya saya lagi. Angkat tangan. Jaga dulu. Zikir artinya pemberi peringatan. Melalui Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi peringatan kepada manusia. Penyebutan az-zikir terdapat dalam surah Al-Hijr ayat 9. Oke, ya, oke. Baik. Baik, berikutnya siapa lagi? Silakan, Mas Dika. Al-Quran selain disebut sebagai Alkitab, artinya kitab suci Allah. Alkitab juga bisa diartikan yang ditulis. Kesimpulan materi kita pada ini adalah tentang nama-nama Al-Quran. Itu ada beberapa nama Al-Quran yang paling populer di masyarakat kita. Yang pertama adalah nama Al-Quran itu sendiri, yang artinya bacaan atau yang dibaca. Yang kedua, Alkitab. Apa Alkitab? Kitab suci Allah. Yang ketiga, Al-Furqan. Apa itu Al-Furqan? Pembeda. Kemudian empat, Al-Zikru. Apa itu Al-Zikru? Pemberi peringatan. Dan yang terakhir itu At-Tanzil, yang artinya yang diturunkan. Sebenarnya masih ada banyak nama-nama lain seperti Asyifa, Al-Huda. Itu tergantung dari fungsi dan sifat dari Al-Quran itu sendiri. Baiklah, siswa sekalian, pelajaran kita pada hari ini cukup sekian. Bapak minta setelah belajar nama-nama Al-Quran, dipersilakan para siswa boleh untuk membaca buku di perpustakaan atau di referensi yang lain, boleh lewat Google, lewat HP atau sumber bacaan yang lain. Kemudian untuk pertemuan berikutnya, materi kita tentang tujuan dan fungsi Al-Quran. Barangkali ada yang ingin bertanya? Kita cukupkan materi kita pada hari ini tentang nama-nama Al-Quran. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.